Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Heni Zainal SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kreativitas dan Inovasi serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan pertemuan mata kuliah Kreativitas dan Inovasi di ruang Zoom ini. Adapun materi yang akan dibawakan oleh kelompok 2 kali ini adalah kreativitas manusia dalam administrasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Saya Zahra Nur Anissa selaku moderator, Harisma akan memaparkan latar belakang, Mona Lisa akan memaparkan rumusan masalah, Khadijah Azil Mafusa Faradiba akan memaparkan tujuan makalah, Wahyu Ningsi akan memaparkan manfaat makalah, Sinta Kumala Dewi dan Andi Nur Kolbi akan memaparkan kreativitas manusia dalam administrasi, Adinda Widyani Said dan Wirandi akan memaparkan aspek-aspek penting kreativitas, serta Winda Amalia dan Nur Arifani Makfirah akan memaparkan manfaat berpikir kreatif. Selanjutnya, kepada teman-teman kelompok 2, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma dengan NIM 2006075010022. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari materi kelompok 2. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu ide yang baru dengan memiliki gagasan yang relatif berbeda pada ide yang sebelumnya dan menciptakan suatu tindakan yang bermanfaat. Perkembangan zaman menuntut kita untuk mengembangkan kreativitas, terutama dalam bidang administrasi. Hal ini dikarenakan kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang sangat penting, yaitu untuk menentukan planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa. Saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah di materi kelompok kami. Apa saja kreativitas manusia dalam administrasi? Yang kedua, apa aspek-aspek penting dalam kreativitas? Dan yang terakhir adalah apa fungsi kreativitas dalam administrasi? Dan tujuan materi kami akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Azil Mafusa Faradiba, NIM 20060750101. Tujuan makalah yaitu 1. Sebagai modul pegangan akademik dalam pembelajaran. 2. Menjadi sebuah referensi dalam pembahasan tentang kreativitas manusia dalam administrasi. 3. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui manfaat berpikir kreatif. 4. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui aspek-aspek penting kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsi dengan NIM 2006075010026. Saya akan membawa manfaat makalah yang pertama, bagi penulis sebagai sarana peningkatan mutu dan penelitian pendidikan mengenai kreativitas manusia dalam administrasi. Yang kedua, bagi pembaca sebagai sarana untuk pengambilan referensi serta sebagai objek untuk menambah wawasan. Yang ketiga, bagi masyarakat sebagai titik acuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari segi pendidikan khususnya pada administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Kolbi, NIM 2006075020001, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas B, di mana saya akan menjelaskan tentang kreativitas manusia dalam administrasi.
Konsep inovasi dan kreativitas manusia dalam administrasi merupakan cara bekerja sama dengan orang-orang dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, efisien, rasional, yang akan mendatangkan hasil yang baik dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kumala Dewi, NIM 200607501025. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kreativitas manusia dalam administrasi, yaitu inovasi dan kreativitas merupakan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk melancarkan aktivitas administrasi pada masa yang akan datang, juga untuk memenuhi kesejahteraan manusia dalam administrasi. Perkenalkan, nama saya Adinda Widiani Said dengan NIM 2006015010032, prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas B. Untuk bagian saya akan membawakan materi tentang aspek-aspek penting kreativitas. Nah, ada dua aspek dalam kreativitas, yaitu proses dan manusia. Antara dua ini saling berkesinambungan antara satu sama lain. Bagi seorang pebisnis, bagi seorang wirausahawan satu dan wirausahawan yang lainnya, pastilah proses untuk membangun sebuah kinerja bisnisnya tidak sama. Makanya dari sinilah terasah bagaimana pikiran manusia untuk tetap bersifat kreatif. Pikiran yang terasa inilah yang akan menjadi sebuah peluang usaha atau pengembangan sektor usaha yang dapat menguntungkan seorang pebisnis atau wirausahawan. Dari penjelasan saya barusan dapat disimpulkan bahwa kreativitas manusia itu berbeda-beda. Contohnya untuk anak-anak atau anak kecil masih sangat terbuka pikirannya, sehingga kreativitasnya masih sangat luas karena pikirannya belum terkekang oleh sesuatu. Berbeda dengan kita yang orang dewasa atau yang beranjak dewasa, pikiran kita sudah lebih dikotak-kotakkan atau lebih terkekang untuk fokus kepada suatu topik yang mungkin dapat menghambat kreativitas kita. Contohnya bagi anak kecil 1+1 adalah 2. Nah, beda lagi dengan remaja atau orang dewasa seperti kita, pasti akan bertanya 1+1 adalah 2. Oke, stop. Bagi anak kecil, mereka ingin selalu tahu 1+1 2, kenapa bisa, gimana dapatnya, begitu. Jadi untuk ukuran orang dewasa, kreativitas kita terhambat karena pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirandi dengan NIM 200607501024 akan melanjutkan materi dari teman saya. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya, orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah terbelenggu. Atau bisa dikatakan hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh. Orang tersebut menjadi tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benak pikirannya, dan orang tersebut juga tidak percaya diri bahwa ide yang ada dalam pikirannya adalah ide yang sesungguhnya memang benar. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan, karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan, dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausaha merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut
pemusatan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia dengan NIM 2006007501030. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai manfaat berpikir kreatif. Adapun manfaat dari berpikir kreatif itu sendiri adalah yang pertama, bisa menghandle segala situasi yang kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Beberapa masalah tidak bisa dipecahkan dengan cara yang biasa saja. Untuk itu, diperlukan adanya kreativitas guna untuk menjawab tantangan tersebut. Adapun yang kedua adalah mendorong kesuksesan usaha. Orang yang selalu berpikir kreatif akan memiliki banyak ide untuk mengembangkan usahanya, mulai dari memunculkan inovasi baru, ide mengembangkan usaha, dan pemasaran dengan cara yang kreatif. Orang yang selalu berpikir kreatif akan cenderung lebih mudah mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapinya, khususnya dalam usahanya, karena dia memiliki banyak ide di dalam pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elfon Mahfiran dengan NIM 2006007501029. Saya akan melanjutkan materi manfaat berpikir kreatif. Manfaat berpikir kreatif yang ketiga adalah pandai menghargai orang lain. Orang yang sering berpikir kreatif akan sangat pandai menghargai pendapat orang lain, karena dia sudah sangat sering menghadapi proses masuknya permasalahan dan mencari solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapinya dengan cara menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang selalu berpikir kreatif sangat cenderung menghargai pendapat dan usaha yang dilakukan oleh orang lain. Manfaat berpikir kreatif yang keempat adalah selalu terlihat bahagia. Orang yang selalu berpikir kreatif selalu memiliki cara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, karena ia sudah terlalu terbiasa dan juga sudah memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalahnya. Hal tersebut sudah bukan lagi hal yang sulit baginya, hingga membuatnya stres. Oleh karena itu, orang yang selalu berpikir kreatif, pembawaan wajah atau ekspresi wajahnya akan selalu terlihat bahagia dan lebih santai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 2 mengenai kreativitas manusia dalam administrasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.